Halo semua, perkenalkan aku Meli, peserta pertukaran pelajar kampus Merdeka dari Universitas Mula Warman. Di sini aku akan menjelaskan mengenai distribusi dan ekologi di Laut Banda. Disimak ya. Pada tahu nggak di mana sih Laut Banda itu? Jadi Laut Banda terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Laut Banda merupakan perairan dengan topografi dasar laut yang sangat kompleks dan massa airnya merupakan kombinasi massa air perairan oseanik di bagian timur. Sementara di bagian barat merupakan perairan yang lebih dangkal dengan beberapa kepulauan serta terumbu karang. Laut Banda juga disebut sebagai palung terdalam di Indonesia. Selain itu, Laut Banda juga termasuk dalam wilayah inisiatif segitiga terumbu karang yang dikenal kaya dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Bentuk topografi yang kompleks ini turut menentukan dalam mengendalikan pertukaran massa air. Pada periode bertiupnya angin muson barat pada bulan Desember dan Februari, akan terjadi penurunan massa air yang berlebih yang disebut dengan downwelling. Akibat masukan air dari Laut Jawa dan Laut Flores dan sedikitnya massa air yang mengalir ke Samudra Pasifik, hal ini mengakibatkan naiknya suhu air permukaan dan menurunnya salinitas serta unsur hara sehingga berujung pada menurunnya biomasa plankton. Pada periode angin muson timur, yakni pada bulan Juni hingga Agustus, terjadi pergerakan massa air yang dominan ke arah Laut Flores dan Laut Jawa. Sementara massa air yang masuk ke Samudra Pasifik tidak mencukupi, akibatnya air dari lapisan bawah Laut Banda akan bergerak ke atas atau yang kita kenal dengan proses pengangkatan massa air yang disebut dengan upwelling. Proses pengangkatan massa air yang terjadi di Laut Banda pada musim timur mengakibatkan kekosongan massa air pada lapisan paras yang mengakibatkan penurunan suhu, naiknya salinitas, dan pengangkatan unsur hara. Tersedianya unsur hara yang berlimpah pada gilirannya akan mempengaruhi kelimpahan plankton, sumber pakan utama ikan-ikan ekonomis penting seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Pengaruh musim berbeda dalam setahun menyebabkan anekaragaman distribusi organisme di Laut Banda. Yang pertama ini ada fitoplankton dengan persentase kehadirannya mencakup sampai dengan 75%. Yang kedua ada zooplankton di mana pada masa upwelling jumlahnya relatif lebih homogen dan padat di Laut Banda. Dan yang ketiga ada ichthyoplankton, pemijahan ikan pelagis yang dominan di perairan Laut Banda. Terdapat larva dari 25 marga ikan pada perairan Laut Banda. Larva ikan yang mendominasi di Laut Banda adalah marga Clupidae, Scromberae, dan Ambisidae. Akibat dari upwelling menyebabkan kelimpahan fitoplankton yang tinggi yang merupakan produsen primer. Perairan yang subur pada gilirannya akan menjadi daerah yang potensial untuk pemijahan ikan dewasa dan penetasan larva ikan. Hubungan antara ichthyoplankton dan organisme planktonid lainnya justru lebih kompleks dan mungkin bervariasi dengan wilayah laut di Banda. Contohnya pada ikan tuna sirip kuning. Nah, sekian penjelasan mengenai distribusi dan ekologi di Laut Banda. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih teman-teman.